Majulah berjuang untuk masa depan gemilang, melampaui keterbatasan. Siapkanlah diri dengan tekun dan cinta di hati, santun, mandiri, kreatif, SMK penerbangan Cakra Nusantara. Cek, cek, cek. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kegiatan akan segera kita mulai. Silakan untuk menyalakan kameranya semua. Baik, mari kita mulai kegiatan dengan mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Indra Gita Saragi yang terhormat, serta rekan-rekan komite pembelajaran yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Kita sudah memasuki kegiatan in-house training pada hari ketiga dengan pemateri hari ini yakni Ibu Dwi Suryani yang akan membawakan materi mengenai kerangka kurikulum. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar, langsung saja kegiatan kita akan segera mulai, namun sebelumnya kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Untuk itu, mari kita berdoa. Disilahkan.
Berdoa dapat diakhiri. Nah, kegiatan pada pagi hari ini akan dihandle oleh kelompok 2 yang akan menjadi moderator, yakni Miss Dapus ya, Miss ya. Siap. Sekaligus membawakan ice breaking. Oke. Langsung yang handle Bu Ode. Ya, silakan Miss. Jadi hari ini Miss Dapus akan merangkap menjadi moderator sekaligus membawakan ice breaking. Kami persilahkan dan kepada Ibu Moderator, Ibu Dwi Suryani, kami sampaikan selamat menyajikan materi pada pagi hari ini dan juga kepada seluruh peserta IHT selamat menyimak materi. Semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih. Silakan Miss Dapus. Baik, terima kasih Bu Ode. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru sekalian. Saya Miss Dewi Puspa akan memandu acara pada hari ketiga kegiatan in-house training kali ini. Semoga Bapak Ibu masih bersemangat ya di tengah-tengah kesibukan dan kegiatan lainnya. Baiklah, pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bu Dwi Suryani. Adapun topik yang akan dibahas adalah kerangka kurikulum. Selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti nanti. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya. Sebelum kita mulai, mari kita hangatkan suasana pagi yang cerah ini dengan menyenandungkan sebuah lagu. Nah, lagunya seperti apa? Seperti ini. Nadanya seperti menyanyikan lagu Happy Birthday ya. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, good morning. Good morning to you. Kemudian akan ada yel-yel yang akan teman-teman kita bersautan gitu ya. Ketika saya bilang skacatra, dijawab dengan mengudara. Ya, skacatra mengudara. Kemudian IHT hari ketiga pantang loyo. Oke. Oke, kita mulai menyenandungkan lagunya terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa on-kan audionya. Terima kasih. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Good morning to you. Good morning to you. Good morning. Good morning. Good morning to you. Miss Dapus mungkin bisa dicoba sekali lagi karena masih banyak yang belum on speakernya. Oh ya, terima kasih. Baik teman-teman, dimohonkan on-kan audionya ya. Kita bersemangat menghangatkan suasana sebelum mendengarkan pemateri yang cantik ya. Oke, sekali Pak lagi. Sumar, suaranya Pak Sumar. Ya, bagi Pak Sumar penyanyi terkenal ya. Oke. 1, 2, 3, mulai. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. Good morning to you. Oke, terima kasih. Happy birthday. Skacatra. Mengudara. 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 Sekali lagi, Skacatra. Mengudara. IHT hari ketiga. Mengudara. Pantang loyo. Iya. Pantang loyo. Oke, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Dwi selaku pembicara pada pagi ini untuk berbagi menyampaikan materinya. Untuk waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Dwi. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Hai Bu Dwi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi juga Bapak Indra. Terima kasih sudah hadir di host training hari ini. Oke, sebelum saya memaparkan materi mengenai kerangka dasar kurikulum kita yang baru ini, saya ingin tahu dulu pemahaman Bapak Ibu sejauh mana mengenai profil pelajar Pancasila. Karena kan sudah diberi materi oleh Pak Febri ya kemarin. Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ada yang tahu? 6 Bu. Nah, oke, terima kasih Pak Kadek.
ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Nah, itu akan menjadi dasar kita nanti dalam pembentukan kurikulum ini. Ada yang tahu 6 dimensi itu apa saja? Untuk sekedar mengingat materi-materi kemarin ya Bapak Ibu. Ada yang bisa menyebutkan 6 dimensi itu dari nomor 1 sampai nomor 6? Ayo Pak Suta. Ayo, siapa Pak nih yang Suto bisa? mau menyebutkan, Bu? Siapa Suta? Tunjuk Bu Dwi, tunjuk. Pak Tunjuk, Suta, Bu. coba Pak Suta. Tunjuk Bu, Iya. tunjuk Bu. Tunjuk Bu Dwi. Oke, tadi yang jawab 6 tadi siapa Pak Kadek kan ya? Ya. Lagi download Pak materi, Kadek Bu. silahkan Nggak tunjuk jawab, siapa Bu mau Dwi. yang ditunjuk nih Pak Kadek. Pak Suto lah. Ayo Pak. Oke. Ayo Pak Suta, terima tantangan dari Pak Kadek nih. Lagi download materi, Bu. Beriman dan bertakwa. Yuk. Ayo siapa nih yang bisa? Bu Anta. 6 dimensi Bu Anta yang kemarin diajarin oleh Pak Febri nih. Oh Bu Nia angkat tangan Bu Nia. Ya silahkan Bu Nia. 6 dimensinya Bu Nia. Makasih Bu, selamat pagi semuanya. Saya coba ya, coba nyontek nih soalnya nih. Ya silahkan, tidak apa-apa Bu. Pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Oke, sudah benar ya 6 dimensinya. Makasih, Walaupun Bu. urutannya ada yang agak salah ya Bapak Ibu ya, tidak apa-apa ya. Yang penting sudah mengingatnya. Oke, 6 dimensi inilah yang nanti akan menjadi dasar kita dalam pembentukan kurikulum baru di sekolah penggerak ini. Jadi Bapak Ibu silahkan ingat dan juga pahami 6 dimensi itu. Karena 6 dimensi itu adalah awal kita, pijakan awal kita nantinya. Begitu. Jadi setelah Bapak memahami nanti tentang profil pelajar Pancasila, barulah kita bisa nanti membuat yang namanya capaian pembelajaran, alurnya, kemudian modul ajarnya, begitu. Itulah sebenarnya hal-hal yang patut Bapak Ibu ingat dan juga nanti diimplementasikan saat pembelajaran di kelas ya, biar outputnya itu sesuai dengan profil pelajar Pancasilanya. Oke, karena udah mulai panas ya, sudah mulai mengingat lagi materi-materinya. Saya langsung saja ya ke materi untuk kerangka dasar dari kurikulum hari ini. Oke, Bapak Ibu sudah bisa melihat share screen yang saya berikan? Ampun Bu. Sudah Bu. Jelas. WA-nya kelihatan, Bu. Apa, Pak? WA-nya kelihatan. Apa tuh? Apa maksudnya Pak Suta? Maksudnya Pak Suta. Oke, kita lanjut saja ya, kerangka dasar kurikulum. Nah, kurikulum ini kan biasa sudah sering selalu berganti ya, dari K13, sekarang kurikulum baru lagi, begitu. Kita sebagai sekolah penggerak adalah pelopor awal kita sebagai sekolah pusat keunggulan nantinya, maka kita memiliki kurikulum yang baru, yang tentunya berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya Bapak Ibu. Di Bali, di SMK di Bali itu ada 15 sekolah Bapak Ibu. Jadi yang menggunakan kurikulum ini masih sedikit. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa memahaminya dengan baik. Apa sih kerangka dasar dari kurikulum ini? Nah, kurikulum ini bersifat lebih dinamis sehingga harus selalu dikembangkan seiring kebutuhan perkembangan zaman. Maka perlu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi paradigma baru ini tidak lagi kita berfokus kepada yang namanya guru sebagai intinya begitu. Tapi sekarang kita harus berfokus kepada siswa, bagaimana keinginan siswa itu sendiri. Nah, itulah kurikulum baru yang akan kita gunakan gitu. Nah, salah satu upayanya itu adalah dengan mengatur pembagian kewenangan. Jadi antara kewenangan pemerintah pusat dengan satuan pendidikan. Misalnya Kemendikbud kewenangannya seperti apa dalam penyusunan kurikulum ini. Kemudian Dinas Pendidikan seperti apa kewenangannya, apakah dia memiliki kewenangan yang tinggi atau tidak dalam pembentukan kurikulum ini, seberapa besar begitu. Dan juga kepala sekolah, kemudian waka di sekolah itu, komite, guru, staf, masyarakat, orang tua siswa, dan juga orang
dan juga siswanya itu sendiri. Jadi memiliki wewenang dalam pembentukan kurikulum ini. Kurikulum ini dibentuk sesuai dengan budaya di sekolah ataupun di lingkungan sekolah tersebut begitu. Jadi kita melihat dulu bagaimana budaya kita di lingkungan sekolah kita. Nah, itu akan disesuaikan dengan kurikulum baru ini. Nah, kewenangan pusat dan satuan pendidikan ini, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan yang namanya struktur kurikulum. Jadi struktur kurikulum ini sudah dibentuk oleh pusat, kemudian profil pelajar Pancasilanya ini sudah ditetapkan oleh dinas dan juga satuannya, bahwa kurikulum baru ini harus berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang ketiga itu capaian pembelajaran. Ada capaian pembelajaran yang nanti Bapak Ibu buat sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kemudian prinsip pembelajaran dan asesmennya. Asesmen memang kita dibolehkan ya sesuai dengan mata pelajaran sendiri membuat asesmennya. Tapi prinsip dasarnya pembelajaran dan asesmen itu ditentukan juga oleh pusat begitu. Bagaimana asesmen yang baik nantinya. Begitu. Tapi pembentukannya itu silahkan nanti Bapak Ibu nanti mengkondisikan, oh anak didik saya seperti ini, asesmen saya harus seperti ini begitu. Jadi tergantung dari wewenang Bapak Ibu juga begitu. Walaupun pemerintah pusat sudah memberikan prinsip seperti ini, prinsip dasarnya harus valid ataupun nanti fleksibel begitu. Jadi silahkan Bapak Ibu tentukan asesmen yang cocok begitu. Karena belum tentu asesmen yang cocok untuk bahasa Inggris belum tentu cocok untuk asesmen dalam pembelajaran yang lain, atau mungkin di kelas 12 TT tidak cocok asesmennya dengan 12 admin, karena kan siswanya memiliki keinginan ataupun memiliki hal-hal dalam hal keinginan itu mereka berbeda-beda begitu. Jadi asesmennya itu Bapak Ibu tentukan dulu, oh anak di kelas ini contohnya seperti apa begitu. Nanti secara global Bapak Ibu tentukan asesmennya. Nah, ini kerangkanya. Jadi yang pertama itu tujuan pendidikan nasional itu haruslah memenuhi profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu bisa memilih 6 dimensi itu yang mana nanti Bapak Ibu gunakan. Apakah memilih semua 6 dimensi itu atau memilih 4 ataupun 3 dari dimensi itu untuk capaian pembelajarannya. Karena kan capaian pembelajaran itu harus berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, jika profil pelajar Pancasila seandainya Bapak Ibu memilih 6 dimensi itu semua Bapak Ibu pilih nih, otomatis outputnya itu harus memenuhi 6 dimensi tersebut begitu. Siswanya itu harus memenuhi 6 dimensi tersebut begitu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh asal-asalan memilih, oh harus seperti ini profil pelajar Pancasilanya begitu. Nanti outputnya juga umpamanya melenceng begitu, itu tidak boleh begitu, harus seimbang atau setara setidaknya begitu. Nah, setelah Bapak Ibu menentukan profil pelajar Pancasilanya, nanti akan ditemukan standar kompetensi lulusannya seperti apa. Kemudian standar isi, standar proses, dan standar penilaiannya. Kemudian terbentuklah struktur kurikulum dan capaian pembelajaran serta prinsip pembelajaran dan asesmennya seperti apa. Nah, ini yang tadi saya tanyakan kepada Bapak Ibu mengenai profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bacanya dari sini ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berbineka global, kemudian mandiri. Habis itu bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Jadi membacanya itu begitu ya Bapak Ibu. Dari ini kemudian ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan habis itu ke kreatif begitu. Nah, profil pelajar Pancasila ini merupakan profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensinya. Jadi bagaimana karakter dan kompetensi yang diharapkan nanti yang diraih oleh siswa kita nantinya. Apa sih yang ingin Bapak Ibu nanti ciptakan, atau output apa sih yang ingin Bapak Ibu capai nanti agar siswa lulusan kita itu dapat memenuhi ke-6 dimensi ini begitu. Nah, ini ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Jadi kalau umpamanya yang pertama itu dimensi pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu kita harapkan siswa itu bisa berakhlak beragama, pribadi, kepada manusia, kepada alam, dan bernegara. Jadi antar sesama itu ada istilahnya kesinambungan begitu. Nah, kemudian kebinekaan global. Nah, ini
yang kita harus pahami betul ya. Kita harus mengenal dan menghargai budaya. Jadi nanti kita harus bisa setidaknya itu, oh materi saya ini berhubungan dengan kebinekaan global begitu. Ada komunikasi dan interaksi antar budayanya. Misalnya saat Miss Dapus umpamanya mengenalkan kebudayaan seperti apa, maka harus menggunakan dimensi kebinekaan global begitu. Kemudian ada bergotong royong. Nah, ini biasanya sering digunakan setiap mata pelajaran ya. Itu ada kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Biasanya ini saat kita diskusi, Bapak Ibu, saat Bapak Ibu nyuruh anak-anak berdiskusi, silahkan anak-anak berdiskusi, itu termasuk dalam gotong royong Bapak Ibu dimensinya. Gitu. Jadi nanti kalau, capaian pembelajaran saya, anak didik saya harus pintar berdiskusi begitu. Nah, itu termasuk dalam dimensi bergotong royong. Kemudian kalau mandiri, pemahaman diri dan situasi, kemudian regulasi diri. Ya, setidaknya mereka itu memiliki pemahaman yang mandiri tentang apa yang telah Bapak Ibu sampaikan begitu. Nah, kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis ini memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Jadi mereka itu bisa bernalar kritis mengenai apa yang telah Bapak Ibu sampaikan. Kemudian kreatif ya Bapak Ibu. Oke. Kreatif ini menghasilkan gagasan yang orisinil. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya ingin membuat anak didik Bapak Ibu kreatif, biasanya itu harus menghasilkan gagasan yang orisinil dan menghasilkan karya atau tindakan yang orisinil. Misalnya Pak Sumer ingin siswanya kreatif ya untuk membuat produk atau apapun, bisa Bapak tambahkan di pencapaian pembelajarannya, profil pelajar Pancasilanya itu kreatif begitu. Jadi pilih nanti mau Bapak Ibu gunakan keenamnya atau Bapak Ibu pilih silahkan. Itu tergantung dari pembelajaran masing-masing ya. Oke. Karena tidak bisa kelihatan semuanya ya. Nah, ini adalah contoh penerapan profil pelajar Pancasilanya. Yang paling kuning ini adalah budaya kita. Jadi budaya ini yang akan melingkupi kurikulum baru kita nanti. Jadi budaya sekolah kita bagaimana nanti akan ditentukan. Kemudian intrakurikuler kita, muatan pembelajaran kita seperti apa. Kemudian apa itu namanya? Proyek kita, proyek nanti. Karena kan kurikulum ini berbasis proyek, jadi Bapak Ibu tidak usah ya namanya bermateri terlalu panjang begitu, dapat 3 jam, 2 jam bermateri, 1 jam praktek begitu, tidak usah seperti itu. Cukup 30 menit, 40 menit, 30 menit lah kita bermateri. Cukup habis itu kita suruh siswa kita membuat proyek gitu. Proyeknya itu harus sesuai dengan keinginan dari siswa kita, dan kita juga melihat umpamanya sekarang dunia kerja lagi membutuhkan apa sih gitu. Itu proyeknya yang akan kita buat. Kemudian ada ekstrakurikulernya. Jadi ekstrakurikuler ini minat siswanya seperti apa gitu. Jadi Bapak Ibu silakan nanti pilah-pilah yang mana nanti akan Bapak Ibu gunakan begitu. Ingat semua hal yang nanti kita akan lakukan itu harus sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila itu gitu. Karena itu landasan awalnya begitu Bapak Ibu. Nah, apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kita akan menguatkan proyek ini dengan cara umpamanya guru, pengelolaan jam pelajarannya dan kolaborasi guru. Jadi Bapak Ibu lihat, jam pelajaran saya segini, kemudian kolaborasinya itu berapa jam begitu. Bapak Ibu harus lihat begitu, agar tidak nantinya Bapak Ibu terlalu panjang bermateri tapi kolaborasinya itu sedikit begitu. Kemudian pengaturan agar alokasi jam mengajar guru tetap sama. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti atur bagaimana nanti jam pelajaran Bapak Ibu itu tetap sama begitu. Jadi umpamanya 3 jam ya terus 3 jam aja begitu. Jadi Bapak Ibu juga atur untuk 3 jam itu nanti Bapak Ibu mengajar berapa menit untuk materi, berapa menit untuk proyeknya. Nah, pengolahan waktu dan kegiatannya itu Bapak Ibu juga menyiapkan sistem dan perencanaan hingga penilaiannya. Kemudian sistem pendokumentasian proyeknya, kan Bapak Ibu buat proyek nih, dapat digunakan ke portofolionya. Kemudian kolaborasi dengan narasumber pengayaan proyek. Jadi proyek yang telah Bapak Ibu buat
itu Bapak Ibu bisa kolaborasikan dengan narasumber. Jadi narasumbernya itu bisa masyarakat komunitas yang paham tentang proyek yang Bapak Ibu buat seandainya gitu. Jadi agar apa yang dibuat anak-anak, nanti proyek yang dibuat anak-anak itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat ini di dunia kerja begitu. Karena kita tidak lagi yang namanya anak kita harus paham dengan ilmu pengetahuan, tidak perlu dengan proyek-proyek begitu. Hal inilah yang perlu kita mindset ini kita rubah begitu Bapak Ibu. Kita rubah dengan paradigma baru bahwa apapun yang nanti kita kerjakan kita harus berpikir dunia kerja ini membutuhkan ini begitu. Nah, dari Kemendikbud sendiri itu menentukan tema untuk setiap programnya yang diimplementasikan di satuan pendidikan. Jadi tema ini mungkin setiap tahun bisa berubah Bapak Ibu karena kan tergantung juga dari kebutuhan di sekolah, kemudian kebutuhan dari pasar kita seperti apa. Kemudian pemerintah daerah dan satuan pendidik itu merancang muatan lokal berdasarkan tema yang ditetapkan oleh Kemendikbud, kemudian mengembangkannya menjadi topik yang lebih spesifik dan kontekstual satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, ini yang sering saya bingungkan begitu ya. Sering saya tanyakan kenapa literasi dan numerasi itu hanya dipikirkan literasi ya bahasa Indonesia begitu. Numerasi ya hanya matematika begitu. Padahal sekarang kurikulum baru ini tidak lagi yang literasi hanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris umpamanya atau bahasa Bali begitu. Sekarang literasi dan numerasi ini silahkan Bapak Ibu nanti gunakan juga dalam pelajaran Bapak Ibu ya. Seumpama dalam pelajaran dalam pelajarannya Pak Sumer, pelajaran Pak Sumer itu umpamanya literasinya itu Bapak berikan dia teks seperti apa, kemudian Bapak buat grafiknya, umpamanya grafik tentang produk apa begitu, bagaimana pasarnya sekarang, apakah pasarnya sedang meningkat atau bagaimana dengan angka-angka seperti itu. Jadi kita tidak perlu berpatokan literasi ya pelajaran bahasa Indonesia, grafik ya pelajaran matematika begitu. Itu mindset lama. Kita rubah saja sekarang pembelajaran kita itu. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan kombinasikan begitu pembelajarannya antara literasi dan numerisasinya begitu. Nah, kemampuan lulusan SMK kita ini harus sesuai dengan jenjang 2 KKNI atau Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, kemampuan lulusan kita itu haruslah mampu melaksanakan satu tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan dengan mutu yang terukur. Nanti diawasi juga oleh Bapak Ibu nanti ya. Memiliki pengetahuan operasional dasar, pengetahuan faktual, bidang yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia. Masalah yang lazim yang timbul biasanya, itu silakan nanti Bapak Ibu pikirkan. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab untuk membimbing orang lain. Jadi siswa tidak hanya sebatas membimbing dirinya, tapi bisa juga membimbing orang lain, dan juga nanti kemampuan lulusan ini diharapkan dapat berimbas kepada orang lain, begitu Bapak Ibu. Nah, penjabaran KKNI ini ke dalam capaian pembelajaran ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi capaian pembelajaran itu setiap mata pelajaran itu kan berbeda-beda. Umpamanya di materi di modul 1 umpamanya capaian pembelajarannya ada 1, kemudian capaian pembelajaran di modul 2 ada umpamanya lagi 1. Jadi KKNI jenjangnya itu nanti akan ada capaian pelajar 1, capaian pelajar 2 dan seterusnya. Nah, KKNI ini harus membentuk standar kompetensi lulusan, kemudian standar isi, proses, penilaian, dan lainnya. Begitu. Nah, ini sedikit perubahan jam, atau mungkin yang nanti akan bisa saja diterapkan di sekolah kita, begitu. Karena ini secara umum saja yang disampaikan oleh kurikulum kita, itu tergantung lagi kepada sekolah kita mau bagaimana, begitu. Nah, ini secara umum. Nah, ini yang akan berubah Bapak Ibu. Di praktik kerja lapangan itu biasanya kan kita kelas 10 ya Bapak Ibu ya, atau di kelas 11 begitu. Nah, sekarang ini di kelas 12 di semester 2 Bapak Ibu begitu. Tapi ini kembali lagi kepada sekolah yang nanti akan bagaimana nanti akan
mensiasatinya. Apakah akan tetap seperti ini atau nanti akan dirubah di kelas 10 dan nanti akan di kelas 12 ini tetap pembelajarannya seperti biasa begitu. Tergantung juga nanti di sekolah akan 6 bulan pelatihan atau praktik kerja lapangannya atau lebih nanti daripada 6 bulan karena minimal kan 6 bulan ya praktik kerja lapangan itu. Jadi nanti itu untuk mata pelajaran dan jumlah jam mengajar Bapak Ibu ini nanti akan tergantung dari keputusan dari sekolah begitu Bapak Ibu. Nah, untuk pemilihan konsentrasi pada satuan program keahlian itu penentuannya itu dilakukan atas dasar kebutuhan. Jadi kebutuhan tenaga kerja pada dunia kerja. Jadi konsentrasinya itu nanti akan tenaga kerja atau kebutuhan kerjanya itu seperti apa. Jadi nanti itu digunakan sebagai acuannya. Nah, yang kedua, pada satu program keahlian dapat diselenggarakan satu konsentrasi atau lebih dari satu konsentrasi begitu. Jadi program keahlian umpamanya siswa ingin konsentrasinya lebih dari satu, itu boleh. Itu tergantung dari nanti bagaimana kebijakan dari sekolah, apakah memperbolehkan atau tidak ya. Kemudian konsentrasi yang berbeda pada satu program keahlian diselenggarakan dalam rombongan belajar yang berbeda. Jadi, umpamanya ada yang ingin memilih konsentrasi A, kemudian program keahliannya apa diselenggarakan dalam rombongan belajar. Jadi, ada konsentrasi yang mungkin diselenggarakan oleh program keahlian begitu. Konsentrasi dapat dilakukan melalui penambahan jam. Jadi, konsentrasi yang nanti dapat dipilih oleh siswa itu dapat penambahan jam ya Bapak Ibu dan mata pelajaran tertentu sesuai dengan konsentrasi yang dipilih anak-anak kita. Nah, konsentrasi khusus itu berdasarkan permintaan dunia kerja, dapat diselenggarakan melalui penajaman, misalnya penambahan jam dan materi, kemudian pada mata pelajaran kejuruan maupun mata pelajar pilihan. Jadi mata pelajaran apa yang dipilih oleh anak didik kita, nanti itu dapat jam tambahan nanti agar anak didik kita dapat mengetahui konsentrasi mereka, begitu dapat memahami secara lebih luas, Bapak Ibu. Nah, ini ada perubahan penataan mata pelajaran, Bapak Ibu. Mungkin sekolah kita sudah ada yang sedikit diterapkan ya. Pendidikan agama dan budi pekerti nanti namanya agak sedikit berubah. Jadi pendidikan agama, umpamanya agama Islam dan budi pekerti, agama Kristen dan budi pekerti, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, pendidikan agama Buddha dan budi pekerti, kemudian pendidikan agama dan Konghucu dan budi pekerti, kemudian pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti. Jadi ini tergantung dari peserta didik kita, agamanya apa begitu Bapak Ibu, nanti ditambahkan budi pekertinya di belakangnya. Jadi agama dan budi pekerti dijadikan satu. Nah, perubahan penataan mata pelajaran ini untuk PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan PJOK kan itu merupakan pelajaran umum. Jadi untuk di kelas 10 itu kan pelajaran umum dia, sementara sejarah dengan materi sejarah nasional itu tentang perjuangan bangsa. Kemudian kalau seni merupakan perubahan dari mata pelajaran yang sebelumnya diberi nama seni budaya, jadi namanya seni saja. Nah, untuk kelas 11 dan 12 itu ada perubahan ya Bapak Ibu. Untuk matematika kejuruan itu khusus untuk lebih fokus pada penerapan program keahlian. Jadi matematikanya itu khusus untuk kejuruan. Misalnya kejuruannya itu konsentrasinya apa begitu. Jadi tentukan matematikanya juga dalam bidang apa begitu. Umpamanya anak TT mungkin beda matematikanya dengan anak OTKP begitu Bapak Ibu. Kemudian bahasa Inggris juga seperti itu. Kalau mata pelajaran logika dan teknologi digital itu perubahannya itu pada simulasi komunikasi digital nanti namanya. Kemudian untuk mengembangkannya itu komputasional, analisis digital, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasinya. Nah, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS itu berisi tentang literasi ilmu-ilmu pengetahuan alam dan sosial yang diformulasikan dengan tema-tema kehidupan. Jadi tema-tema kehidupan yang ada saat ini yang kontekstual untuk mendukung keahlian kejuruan mereka. Gitu. Nah, mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan ini yang mengajar mata pelajaran ini, mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan ini akan
wahana pembelajaran bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan kompetensi yang dikuasai pada kegiatan pembuatan produk. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu setelah mempelajari kurikulum ini yang mengajar atau mengaku proyek kreatif dan kewirausahaan itu dapat nanti mengapresiasikan bagaimana kompetensi yang dikuasai pada kegiatan pembuatan produknya nanti atau layanan jasa secara kreatif dan bernilai ekonomis. Jadi Bapak Ibu pikirkan, oh produk ini nanti akan bernilai jual seperti apa begitu nanti agar nanti tidak percuma gitu siswa kita membuat produk itu toh juga tidak akan digunakan di dunia kerja ataupun tidak bisa dijual belikan begitu. Proyek dapat berupa satu atau beberapa unit produk atau layanan jasa yang dikerjakan oleh beberapa siswa. Jadi Bapak Ibu bisa mengkelompokkan, oh siswa ini, umpamanya di satu kelas itu proyeknya itu bisa berbeda-beda Bapak Ibu. Nanti kalau umpamanya Bapak Ibu melihat, oh sekumpulan siswa ini memiliki pemahaman atau memiliki keinginan dalam membuat proyek A umpamanya, asalkan tidak melenceng dari materi Bapak Ibu, nanti silahkan saja, oh proyek A nanti akan ini yang membuat, proyek B ini, asalkan materinya itu tetap sama begitu. Nah, proyeknya itu dapat berupa satu atau produk layanan jasa yang dikerjakan oleh satu siswa juga bisa ya Bapak Ibu. Nanti kalau seandainya siswanya berbeda sendiri, umpamanya satu orang, itu bisa membuat produknya sendiri begitu. Karena kan ini kebebasan begitu. Kurikulum ini tidak lagi harus mindset kita siswa itu sama, memiliki pendidikan yang sama, memiliki pengetahuan yang sama. Itu tidak Bapak Ibu. Kita harus merubah mindset kita, pemikiran kita bahwa siswa itu memiliki keinginan dan juga kreativitasnya. Jadi kalau cuma satu siswa ini ingin produk A umpamanya, ya udah kasih aja mereka membuat produk A itu gitu, karena kita itu berusaha untuk mengembangkan gitu. Tapi Bapak Ibu juga harus berusaha untuk istilahnya memberikan mereka jalur, memberikan mereka jalan gitu. Oh ini caranya membuat, ini caranya begitu. Nah, pada tahap awal proyek yang dikerjakan dapat berupa simulasi produk. Jadi Bapak Ibu silakan simulasikan pada tahap selanjutnya berupa produk layanan jasa nyata yang dijual atau merupakan proyek pesanan dari masyarakat atau dunia kerja mitra SMK. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan lihat apa yang nanti Bapak Ibu kerjakan nanti, apakah itu cocok untuk mitra kita di SMK, agar nanti setidaknya anak didik kita setelah setelah lulus itu mereka bisa mengimplementasikan proyek apa yang kita telah berikan kepada mereka, nanti bisa digunakan begitu. Nah, mata pelajar pilihan. Mata pelajaran pilihan ini siswa itu dapat memilih mata pelajarannya Bapak Ibu. Jadi mata pelajaran yang dipilih oleh peserta didik itu berdasarkan passion-nya mereka untuk pengembangan diri, baik untuk melanjutkan pendidikan, berusaha maupun bekerja pada bidangnya. Jadi siswa itu dapat memilih salah satu pembelajaran atau mungkin lebih. Mata pelajaran yang mereka pilih itu dapat berupa penajaman mata pelajaran pada program keahlian dan konsentrasi yang dipilih. Misalnya mereka jurusan OTKP, mereka ingin lebih memahami mengenai misalnya tentang perkantoran begitu. Mereka bisa memilih mata pelajaran tersebut agar lebih lama untuk dapat mereka pelajari begitu, misalnya ditambah jamnya. Kemudian mata pelajaran di luar program keahlian atau konsentrasi yang dipilih, misalnya mereka ingin belajar, oh saya ingin pelajaran yang lain misalnya, silahkan nanti Bapak Ibu bisa salurkan begitu. Penyelenggara mata pelajaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di sekolah seperti ketersediaan guru begitu. Kita lihat juga apakah gurunya siap atau tidak begitu. Kemudian sarana belajarnya termasuk sarana praktik, ruang waktu dan sumber daya lainnya. Jadi ketika ada pelajaran pilihan ini kita juga harus mempertimbangkan banyak hal sekali, karena tidak hanya mempertimbangkan kesiapan gurunya juga, tapi juga tempatnya, apakah sekolah kita siap atau tidak melaksanakan hal ini. Kemudian jumlah jam per minggunya atau per tahunnya untuk mata pelajaran pilihan ditentukan oleh sekolah. Ditentukan oleh sekolah apakah kalau umpamanya banyak yang memilih, mungkin saja akan dibuka jam pelajaran lebih untuk mata pelajaran itu begitu, agar nanti siswa dapat memahami lebih dalam mengenai materi itu begitu Bapak Ibu.
praktik kerja lapangan. Ini praktik kerja lapangan yang biasa kita lakukan untuk anak didik kita agar dia dapat memahami apa yang telah kita sampaikan begitu, dan juga mereka bisa mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah mereka dapat. Nah, yang pertama itu wahana pembelajaran di dunia kerja yang sesungguhnya untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik meningkatkan penggunaan kompetensi teknik hard skill-nya sesuai dengan program keahlian atau konsentrasi serta menginternalisasi karakter dan budaya kerjanya, soft skill yang berlaku di dunia kerja. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan sesuaikan pembelajaran Ibu untuk nanti praktek kerja lapangannya seperti apa. Kemudian dalam struktur kurikulum ini praktek kerja lapangan ada pada semester 6. Tadi saya sampaikan kan tadi di semester 6 ya Bapak Ibu di kelas 12. Dalam pelaksanaan dapat diselenggarakan pada semester 4 dan 5. Jadi nanti fleksibel saja boleh semester 4 atau semester 5, nanti tergantung dari pihak sekolahnya. Nah, kemudian pihak sekolah itu wajib mencari mitra dunia kerja. Kita kan sudah punya di Duka ya Bapak Ibu, tempat pelaksanaan praktik kerjanya sudah ada, kemudian bentuk kesepakatan tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh siswa selama praktik kerja lapangan itu juga sudah ada ya di sekolah kita. Kemudian pihak dunia kerja mitra SMK wajib menempatkan siswa sesuai dengan program keahlian dan konsentrasi dan membimbing siswa selama pelaksanaan PKL. Saya rasa sudah dilaksanakan pada saat PKL ini ya. Selama melaksanakan PKL, pihak SMK itu wajib memantau pelaksanaan PKL. Jadi kita harus tetap memantau ya. Apabila PKL dilaksanakan pada semester 6, maka PKL langsung dilakukan uji kompetensi keahlian atau UKK. Jadi langsung dilaksanakan Bapak Ibu. Nah, prinsip pembelajaran asesmen. Mengapa ada prinsip begitu? Karena guru itu perlu memahami prinsip-prinsip yang melandasi pembelajaran dan asesmen, bukan sekedar perilakunya, tapi ketika itu menggunakan ruang, kita perlu tahu mengapa instrumen itu harus digunakan dalam asesmen tersebut. Nah, untuk mencapai profil pelajar Pancasila, perlu terwujudnya pembelajaran yang pertama itu dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik. Jadi asesmen yang Bapak Ibu buat nanti, Ibu Bapak pertimbangkan dulu pencapaian peserta didik, profil pelajar Pancasilanya seperti apa, nanti capaiannya akan terjadi seperti itu begitu. Jadi asesmennya harus dibuat sesuai dengan capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasilanya. Yang kedua, dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian mendukung perkembangan kognitif dan karakter didik secara berkelanjutan dan holistik. Nah, prinsip pembelajarannya juga harus relevan, kemudian pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan kebudayaan peserta didik itu sendiri. Jadi asesmen itu banyak sekali yang harus Bapak Ibu pertimbangkan sebelum Bapak Ibu membuatnya di modul ajar Bapak Ibu. Kemudian berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi asesmennya itu tidak stuck di waktu ini, tapi Bapak Ibu pikirkan, oh asesmen saya ini nanti dapat digunakan lagi karena perkembangan kita tidak tahu perkembangan zaman seperti apa begitu Bapak Ibu. Nah, prinsip asesmen itu untuk mencapai profil pelajar Pancasila perlu terwujud asesmen yang pertama itu terpadu dan proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajar, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Jadi ada umpan baliknya di asesmen itu, baik untuk guru, peserta didik, dan orang tuanya. Nah, yang kedua perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuannya. Apa tujuan awal kita membuat asesmen itu? Dirancang secara adil, valid, dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi peserta didik dan orang mengenai kemajuan pencapaian pembelajaran keputusan tentang hal yang selanjutnya. Baiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik sesuai dengan tujuan pembelajaran targetkan. Nanti asesmennya ini nanti dibuat di modul ajar Bapak Ibu ya. Laporan kemajuan belajar dapat pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua dengan data yang berguna untuk menjamin peningkatan mutu pembelajaran. Jadi Bapak Ibu silakan
pertimbangkan prinsip asesmen ini, kemudian Bapak Ibu bisa implementasikan saat pembuatan asesmen. Ingat asesmennya ini harus sesuai dengan capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasilanya. Oke, terima kasih. Itu saja pemaparan materi dari saya. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator, Ms. Dapus. Baik, itulah rekan-rekan pemaparan materi dari Bu Dwi ya, sangat luar biasa dan bermanfaat bagi kita semua. Sekarang saya akan buka sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang mungkin ada pertanyaan atau mungkin hal-hal yang ingin digali lebih jauh, silahkan. Bagaimana rekan-rekan? Apakah sudah jelas pemaparan materi dari Bu Dwi? Oke, silahkan bertanya Bapak Ibu. Mungkin ada, iya silahkan Bu Nia. Terima kasih Bu Dwi atas pemaparannya. Saya mungkin memang masih belum terlalu ini ya ahli atau mungkin menguasai sistem pembelajaran atau pengajaran secara detail. Jadi saya juga mohon bimbingan dari rekan-rekan lainnya. Saya mau kembalikan lagi ke tadi ya yang dimensi Pancasila tadi. Tadi kan disebutkan bahwa ada 6 dimensi pelajar Pancasila. Setiap pendidik itu kan boleh memilih 1, 2, 3 atau mungkin semua, gitu ya, dimensi dalam membuat materi ajar lah istilahnya begitu ya. Nah, kalaupun misalnya kita pilih semua nih, karena mungkin 6-6-nya terkait dengan istilahnya mata pelajaran yang kita ajarkan kepada peserta didik. Tapi untuk persentasenya, jadi misalnya kan masing-masing kan punya presentasi sendiri-sendiri kan, jadi tidak mungkin satu dimensi dengan dimensi yang lainnya berbeda. Kita punya ukurannya. Jadi hasilnya mungkin bisa jadi satu dimensi itu hanya 1% dari 6 dimensi itu. Jadi maksudnya persentase yang kita harapkan dari peserta didik mungkin berbeda-beda. Jadi misalnya saya perlu semua, tapi tidak semuanya saya perlu mereka istilahnya harus detail gitu ya. Jadi bisa seperti itu atau mungkin harus sama, misalnya harus sama besarannya. Jadi kalau misalnya yang satu misalnya gitu kan mengenai ketuhanan lah istilahnya gitu ya, mungkin berbeda. Saya mungkin lebih lebih memberatkan gitu ya, menitik beratkan pada dimensi yang satu ketimbang dengan yang lainnya, tapi semua saya perlukan. Itu bisa seperti itu atau memang harus sama semuanya? Harus sama, titik beratnya harus sama. Mungkin bisa bisa dipahami pertanyaan saya ya. Jadi istilahnya semua saya perlukan, hanya titik beratnya mungkin tidak di semuanya. Gitu. Jadi mungkin saya hanya menitik beratkan pada satu dimensi saja misalnya gitu ya, lebih detail. Bisa seperti itu atau harus semua sama gitu. Titik beratnya harus sama semua. Satu harus sekian banyak gitu ya, sekian banyak outputnya misalnya, atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu Nia ya. Sebenarnya untuk 6 dimensi itu untuk presentasenya, kalau seandainya Ibu Bapak memilih ke-6-nya, itu tergantung juga dari materinya. Nanti umpamanya ketuhanannya mungkin lebih sedikit persentase yang Bapak Ibu inginkan dari capaiannya. Tapi bisa saja di pembelajaran yang lain, misalnya di agama Hindu, presentasenya itu lebih besar begitu Bapak Ibu. Jadi nanti tergantung kembali dari pembelajaran Bapak Ibu, inginnya mereka itu harus seperti apa nanti outputnya lebih besar, umpamanya lebih condong ke kreatif umpamanya, ya silahkan presentasenya nilainya di sana lebih condong begitu Bapak Ibu. Jadi itu dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu sebagai pengampu mata pelajarannya. Begitu Bu Nia.
Baiklah, terima kasih untuk Bu Nia. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya dan menggali lebih lagi, mumpung ada pembicara ini. Oke, Ya, Pak Pak Sumber, saya Bu Dwi, persilakan. maaf Bu Dwi. Mohon izin Bu Dwi, kan Bu Dwi dapat ikut latihan. Nah, ini saya bertanya sedikit Bu Dwi, dikit aja tentang pembelajaran kelompok. Nah, terkait dengan sekarang kan masih COVID ya. Apakah kelompoknya itu hanya bisa di online apa mereka boleh ketemu Bu? Mungkin dalam membuat produk seperti itu. Itu aja sih Bu pertanyaannya. Ini kelompok dalam pembelajaran atau kelompok dalam pembuatan dalam IHT atau bagaimana Bapak? Ya, dalam pembelajaran Bu. Kan mereka pelajaran saya kan mereka membuat produk nih. Nah, kelompoknya ini harus bertemu apa hanya bisa lewat online aja Bu seperti itu. Oke, tergantung nanti produk Bapak itu harus menghasilkan seperti apa. Misalnya Bapak umpamanya harus menghasilkan sebuah barang begitu Bapak. Misalnya barangnya itu harus berbentuk nyata seperti umpamanya dia harus membuat keranjang atau membuat apa, itu kan harus langsung bertemu ya. Jadi mereka harus langsung bertemu begitu. Jadi Bapak nanti pilih, oh ini rasanya rumahnya dekat begitu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, kita bisa memberitahukan mereka untuk membuat yang namanya 3 dimensi seperti itu Bapak. Nanti kita lihat produknya kayak desainnya aja dulu. Nanti setelah itu mereka praktekkan di rumah begitu Bapak. Bisa umpamanya keranjangnya itu tutupnya siapa yang membuat, habis itu bawahnya itu siapa yang membuat begitu. Nanti kalau seandainya pandemi sudah selesai, mereka bisa menyatukan itu begitu. Oh, berarti sementara belum bisa dulu ketemu Bu ya? Ya. Di online. Oh, ya, karena kan kita juga lihat anak didik kita itu kebanyakan dari luar ya Bapak, kan ya. Tidak bisa mereka secara langsung begitu. Jadi kita itu harus pintar-pintar lah mencari hal apa yang bisa nanti mereka kerjakan secara bersama-sama begitu. Seperti saya mengajar bahasa Indonesia, mereka harus membuat surat lamaran secara bersama-sama, itu saya suruh mereka menggunakan Google Doc gitu. Jadi nanti mereka bisa sharing untuk cara membuatnya. Kemudian mereka presentasi, kemudian presentasinya itu secara online saja begitu. Nanti videonya dikirim ke saya begitu. Jadi saya tidak perlu membutuhkan banyak waktu untuk hanya sekedar bertanya jawab seperti itu Bapak. Jadi secara simpel saja. Sementara mungkin saya masih online dulu ya. Karena kondisi seperti ini, atau mungkin ke individu aja lebih mengarah tugasnya. Terima kasih Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Sumber. Mungkin ada teman-teman rekan-rekan yang ingin bertanya lagi. Mungkin dari saya ya Bu Dwi. Ya. Nah, ini sangat menarik sekali 6 dimensi profil Pancasila ya. Jadi di sini saya ingin menanyakan, kira-kira 6 dimensi ini kita cantumkan pada indikator pembelajaran atau dalam proses proses rancangan RPP kita gitu. Dalam artian apakah dimensi itu tertuang secara tertulis atau praktis gitu. Jadi ini sangat menarik soalnya poin-poinnya sangat bagus untuk anak didik kita gitu. Terima kasih Bu Dwi. Oke, kita tidak lagi yang membicarakan masalah RPP ya Ibu. Sekarang namanya itu modul ajar. Oh, ya. Nah, di modul ajar itu nanti ada capaian pembelajaran, kemudian ada komponen-komponen yang lainnya, kemudian ada tujuannya, kan seperti itu. Kemudian ada nanti profil pelajar Pancasilanya. Itu nanti akan dibahas pertemuan selanjutnya mengenai modul ajar. Jadi nanti Bapak Ibu akan diajarkan dulu mengenai capaian pembelajaran, kemudian alurnya, baru habis itu produk terakhir itu adalah modul. Modul itu seperti RPP Bapak Ibu, seperti RPP yang dulu, cuman sekarang dinamakan modul ajar begitu. Nanti di sana akan ada capaiannya, ada profil pelajar Pancasilanya, ada tujuannya dan segala macam. Itu Miss Dakus. Baik, terima kasih. Bisa saya tambahkan sedikit ya Bu Dwi? Oh ya. Ya, silakan Bu Ode. Terima kasih Miss Dapus pertanyaannya. Jadi benar seperti yang dikatakan oleh Bu Dwi, itu selengkapnya nanti akan dipaparkan oleh pemateri berikutnya.
dalam modul ajar nanti, atau yang dulu kita sebut RPP, komponennya itu akan hampir sama dengan RPP, hanya saja ada beberapa penambahan dan istilah yang berbeda seperti itu. Kalau dulu namanya KD, sekarang namanya capaian pembelajaran. Untuk profil pelajar Pancasila itu nanti juga akan tercantum di sana, dalam setiap capaian pembelajaran itu, profil pelajar Pancasila apa yang Bapak Ibu harapkan bisa dicapai oleh anak-anak, dan nanti akan tercermin dalam proses atau kegiatan pembelajaran. Bagaimana caranya mencapai agar anak-anak bisa bergotong royong, bagaimana caranya anak-anak bisa berpikir, bernalar kritis, itu akan tercermin dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu susun. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ode atas penjelasan tambahannya. Kemudian saya ingin bertanya lagi, mumpung ini masih terkait gitu ya. Nah, kan dulu Pak Nadiem sempat mengatakan bahwa RPP hanya 1 lembar gitu. Artinya dengan adanya modul ajar yang seperti ini, nggak mungkin dong cuma 1 lembar ya. Jadi kayaknya nggak mungkin banget bakal dijadiin 1 lembar. Bagaimana Bu Dwi sama Bu Ode? Oke, modul ajarnya ini tidak 1 lembar ya Bapak Ibu. Ini ya seperti RPP yang seperti kita buat sebelumnya, hanya saja nama-namanya saja yang berubah begitu, Miss Apus. Ya, baik, terima kasih. Baik, mungkin ada rekan-rekan lain yang ingin bertanya? Atau sudah cukup? Bu Nia. Oh ya, silakan Bu Nia. Terima kasih Bu Dapus, Bu Dwi. 3 pertanyaan dapat terantang nggak, Bu? Dapat pemahaman, Bu. Mohon maaf ini mungkin di luar konteks, mohon maaf aja. Kan berarti ini kita kan konsentrasi ke setiap peserta didik ya berarti ya. Jadi setiap anak bisa jadi punya portfolio sendiri-sendiri. Tergantung dari asesmen pertama kan, asesmen yang awal gitu ya. Jadi bisa jadi mungkin materi ajar juga berbeda satu dengan yang lainnya, betul begitu ya? Kalau saya tidak salah tangkap gitu ya. Jadi ada mungkin materi materi ajar yang sifatnya global, yang untuk per kelas misalnya. Ini kan kita buat kelas 10, 11, 12 ya. Jadi setiap di 3 tingkat itu ya. Nah jadi bisa jadi mungkin setelah kita lihat kita sudah punya modul ajar nih, 1 yang global. Tapi begitu kita lihat asesmen yang pertama, yang lihat karakteristik anak, kemudian dia punya detail ya masing-masing pribadi, bisa jadi mungkin setiap anak punya portfolio sendiri-sendiri yang materi ajarnya juga mungkin agak sedikit berubah mungkin ya antara satu siswa dengan atau peserta ajar peserta didik 1 dengan yang lainnya. Mohon maaf kalau mungkin tidak sesuai dengan konteks, tapi saya cuma mau lihat dulu. Itu jadinya pertama ya. Jadi modul ajar itu bisa jadi 1 secara global gitu ya untuk setiap tingkatan, tapi begitu dilihat dari asesmen yang pertama yang bisa jadi masing-masing punya nih, anak-anak punya portfolio sendiri untuk berkaitan dengan modul ajar tadi. Mohon maaf kalau agak sedikit di luar ini. Kemudian tadi saya cuma mau komentar sedikit aja, mohon maaf kalau ini. Jadi Miss Dapus memang 1 lembar aja, cuman 1 lembarnya itu 1 lembar lapangan bola gitu, jadi panjangkan. Makasih Bu. Oke, terima kasih Bu Nia. Bu Nia bisa aja. Oke, baik rekan-rekan yang lain mungkin masih ada pertanyaan atau cukup? Sudah jelas ya? 1 Bu. Dwi. Oh ya, silakan Pak Adit. Pak Adit. Ini untuk tugasnya Bu Dwi. Tadi sempat saya buka. Itu kan kebanyakan formatnya PDF, Bu Dwi. Bisa nggak diganti ke dokumen biar tinggal edit aja, Bu Dwi? Oke, Bapak bisa edit nanti, Pak. Wih, kejam sekali ya. Kemarin Pak Kan Pedri ada tuh PDF to Word, Pak. Silakan Bapak edit. Kejam sekali, Bu Dwi. Ya kan karena saya berpikir begini Pak, kenapa saya tampilkan PDF? Saya takutnya itu Word saya itu berbeda dengan Word teman-teman, nanti kacau balau nanti kelihatannya begitu. Makanya saya PDF-kan terlebih dahulu, nanti silahkan teman-teman nanti bisa jadikan Word atau nanti bisa dijadikan
berikan PPT baru Bapak Ibu edit ya silahkan gitu. Habis itu kirim lagi ke PDF gitu. Biar tidak kacau balau begitu. Itu Pak Adit. Ya, nggak bisa ngomong apa. Tapi kalau Ibu Dwi buatnya di Google Doc, dia bakal nggak hancur, Bu. Karena dia udah di sistemnya yang buat, jadi nggak berdasarkan Word yang Ibu Dwi punya. Yang kalau dibuat menggunakan Google Doc yang ada di sana, di fitur Google Classroom-nya, Bu. Nggak bakal hancur kok, Bu. Oke, Pak, sebenarnya yang tugasnya itu kita sudah pikirkan terlebih dahulu nanti bagaimana begitu. Tapi kalau kadang-kala kan ada yang tidak bisa menggunakan Google Doc itu, saya pikirkan itu juga Bapak nanti. Ya udah saya buatkan PDF saja begitu, mengantisipasi begitu Bapak. Ya deh, Bu. Mungkin bisa japri aja, Bu, yang dokumennya, Bu, ya. Ya. Oke, terima kasih, Bu Dwi. Banyak Baik, sekali Bu tugasnya. Ya memang Bapak, nanti semakin hari bakalan semakin banyak Bapak. Jangan menakut-nakuti, Bu. Patah semangat nanti. Tetap semangat Pak sampai hari ke-10 Pak. Ini baru Tantang awal Pak, hari loyo. ke-3 Pak. Ya, yang penting Bu Ode tepat dengan janjinya ya. Terima kasih Bu Dwi, Mas Dapus. Ya, terima kasih Pak Ya, Adit. terima kasih Pak Adit. Baik teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Mungkin ditanggapi dulu pertanyaan dari Bu Nia tadi yang kedua nih. Oh iya, iya. Dari Bu Oke. Dwi. Dari Bu Dwi. Tadi apa ya pertanyaan Ibunya? Bisa diulang Bu Nia? Saya jadi lupa gara-gara Pak Adit. Wah, ini pemaparan mesti disetrap nih. Maklum Bu Nia, Harus udah nyanyi kebanyakan. nih, terus nyanyi. Enggak, jadi maksudnya yang tadi mengenai modul ajar tadi gitu ya. Jadi kita kan bikin dulu secara global nih modul ajar kan. Tapi setelah ada apa namanya itu berarti bisa jadi setiap anak itu kan punya portfolio sendiri-sendiri ya, punya apa namanya detail sendiri-sendiri. Berarti modul ajar yang kita buat bisa jadi setiap anak punya sendiri-sendiri. Jadi kita bisa istilahnya ada kemungkinan modul ajar yang kita buat secara global bisa berbeda untuk setiap portfolio anak-anak ini sesuai dengan assessment. Betul begitu? Apa namanya yang saya tangkap gitu ya? Mungkin bisa tanggapi Bu Dwi. Terima kasih, Bu Dwi. Kita kan pertama itu buat modul ajarnya, Ibu. Nah, setelah itu kita lihat dulu siswanya. Cocoknya itu di asesmen yang mana mereka kan. Setelah itu kan kita kelompok-kelompokkan mereka gitu. Jadinya nanti Ibu bisa nulis asesmennya ini untuk yang siswanya ini gitu. Tapi modul ajarnya tetap seperti itu begitu. Nanti kita lihat juga apakah nanti mereka itu memiliki pemahamannya kan mungkin berbeda-beda. Ada yang satu cepat sekali, ada yang satu lambat sekali begitu. Nanti Ibu siap-siap untuk istilahnya yang lambat itu Ibu jelaskan lagi begitu. Tapi khusus untuk kelompok itu aja gitu. Nah, kelompok yang lain bisa lanjut ke materi yang selanjutnya begitu. Jadi kita harus mementingkan pemahaman mereka terlebih dahulu. Itu Bu Nia. Baik, terima kasih. Mohon maaf terlewat tadi satu karena kita Oke. Kemudian mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya lagi. Sudah cukup? Baik, kalau begitu mungkin saya akan kembalikan ke Bu Ode. Baik, terima kasih Miss Dapus sudah memandu kegiatan pada pagi hari ini, dan juga Ibu moderator kita pada hari ini kita berikan aplaus dulu kepada Ibu Dwi sudah menyajikan materi dengan sangat baik dan juga menanggapi semua pertanyaan yang diberikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, bisa menjadi bekal bagi kita untuk melaksanakan kurikulum dengan paradigma baru ini. Untuk sekedar informasi seperti yang ditanyakan oleh Bu Nia tadi, bahwa kurikulum baru ini akan kita terapkan di kelas 10 terlebih dahulu Bapak Ibu untuk taruna-taruni angkatan ke-7
yang sekarang berada di kelas 10. Sedangkan untuk yang kelas 11, 12 tetap masih menggunakan kurikulum sebelumnya, K13 revisi yang kita gunakan sebelumnya seperti itu. Jadi kita hanya fokus pada yang kelas 10 sekarang saja dulu, dan untuk selanjutnya sampai mereka kelas 11, 12, mereka menggunakan kurikulum yang baru ini. Untuk struktur kurikulum yang disampaikan oleh Bu Dwi tadi juga akan kita sesuaikan lagi karena ada beberapa jam mapel yang berbeda dan juga penamaan mapel yang berbeda. Setelah kita pelaksanaan IHT ini akan ada revisi struktur kurikulum seperti itu untuk kelas 10 saja. Dan juga saya tambahkan sedikit untuk yang pertanyaan Bu Nia tadi bahwa siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda tentunya Bu ya, seperti yang kita ketahui, dan juga memiliki pemahaman yang berbeda, apalagi mereka yang dari kelas 10 berasal dari SMP yang berbeda, mungkin cara belajarnya di sekolahnya berbeda-beda, dan juga memang kita ketahui siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Itulah nanti kenapa kita akan melaksanakan asesmen diagnostik sebelum siswa itu mulai belajar, sehingga kita mengetahui pemahaman dasar siswa dan juga kesiapan mereka untuk belajar dan juga gaya belajar seperti apa yang mereka senangi. Dan itulah nanti kita akan menyesuaikannya Bapak Ibu. Kita akan menerapkan pembelajaran berdasarkan fase. Nanti untuk kelas 10 itu ada di fase E dan kelas 11-12 ada di fase F. Selanjutnya akan Bapak Ibu pelajari pada materi-materi berikutnya itu. Itu hanya bayangan saja dari saya. Seperti itu, nanti akan lebih banyak Bapak Ibu pelajari dalam materi capaian pembelajaran, materi perangkat ajar, dan juga materi asesmen. Mungkin itu saja untuk hari ini. Jika sudah semuanya memiliki pemahaman yang sama mengenai kurikulum, struktur kurikulum yang baru yang akan kita gunakan di kelas 10, semoga kegiatan hari ini sudah bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah ada yang disampaikan? Sudah ya. Nah, jadi Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya hari ini, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu pemateri hari ini. Jangan pernah pantang loyo ya, katanya Miss Dapus untuk hari ketiga ini. Sampai jumpa lagi di hari saya sendiri. Semoga Bapak Ibu semuanya tetap bersemangat mengikuti kegiatan sampai di hari ke-10. Terima kasih Bapak Ibu, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Semangat mengerjakan tugas dari Bu Dwi, Bapak Ibu. Kalau ada permasalahan silakan langsung hubungi Ibu narasumber ya. Selamat pagi. Pagi.